Itu ya, dan saya juga belajar bahwa kata dari sumber Islami juga, bahwa Allah itu sendiri dari al-ilah, sang Allah gitu, sang Tuhan gitu. Kata dasarnya itu bukan memang cuma Allah, tapi itu dari singkatan dari al-ilah, sang Tuhan. Itu yang saya pernah baca begitu ya. Jadi kalau menurut saya itu dua nama berbeda, dan saya pikir orang apa namanya, dan kalau tadi dibilang bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan, ya itu bagi kaum Yahudi yang memang terikat dengan peraturan tersebut kan. Tapi kan kaum Yahudi Mesianik, mereka tetap sebut nama, ada yang sebut nama Yahweh, tetap mereka sebut nama itu. Jadi itu nama yang kalau menurut saya ya silakan aja teman-teman punya pendapat, tapi menurut saya itu dua nama yang berbeda. Baik. Sebelum menjawab teman-teman Muslim, jadi coba saya picu untuk menjawab lebih mengerucut. Apakah ketika Sang Maha Pencipta langit dan bumi seisinya, ketika memperkenalkan namanya kepada Abraham, lalu membedakan namanya, katakan kepada Ismail, namaku adalah ini. Katakan kepada Ishak, namaku adalah ini. Jadi apakah Tuhan sejak mengenalkan dirinya, dia inkonsisten? Jadi sudah dijelaskan tadi, nama dari orang yang memiliki otoritas kitab tanah. Mereka bahkan tidak berani menyebut sembarangan, memakai kata ganti yang mulia lainnya. Sementara di dalam kekristenan tidak memiliki nama. Ketika ditanya siapa nama Allah Bapa dalam perjanjian baru, pasti akan larinya juga kepada kitab tanah otoritas Yahudi. Makanya tadi Kores bilang, ini kita bertanya langsung kepada orang-orang Israel atau praktisi Judaism. Tolong teman-teman dipertajam, lanjut. Nanti usul ya untuk memperkuat diskusi ini soal nama itu nanti. Saya usul masuk kepada metode sola scriptura yang merujuk ke dalil ke kitab Kejadian, yang dimana bunyinya dahulu bumi ini satu bahasanya, satu logatnya, lalu kemudian didirikanlah satu menara yang mana nanti pada akhirnya Tuhan murka lalu mengacau balaukan bahasa mereka. Nah, nanti itu bisa menjadi menjadi bahan untuk kita libatkan dalam diskusi hari ini. Oke, terima kasih. Siap. Saya kembalikan lagi ke host. Usul diterima oleh moderator. Saran saya Bapak silakan saja pesan makanan secara online ya. Jadi Bapak nggak perlu keluar untuk ke rumah makan. Silakan teman-teman dipertajam jawabannya. Jadi di 30 detik. Oh ya boleh. Bang, 30 detik aja. Mengenai nama-nama Tuhan, nama-nama Allah, itu di Al-A'raf di ayat 180 itu ditekankan, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Nah, jadi di sini ditekankan itu sama seperti Tuhan di Kejadian Lama, bahwa jangan menyalahgunakan nama-nama beliau. Jadi sama, jadi balik lagi sama, satu Tuhan ya, gitu loh, tauhid. Terima kasih. Baik, oke, silakan Pera Esther. Ya, 1XL ini ya, kita TikTok ya. Coba dibuka mute-nya. Oke. Sip. Sekarang gua mau nanya, apa pengertian lu tentang Keluaran 6 nomor 3? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai ilah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Yod-Ve-Va-Ve aku belum menyatakan diri. Apa maksudnya? Itu di dalam apa? Keluaran 6 nomor 3. Ya sudah menampakkan diri, tapi belum memperkenalkan nama, begitu kan? Jadi dia memperkenalkan namanya di zaman siapa? Musa. Oke, cakep ya. Sekarang kita lihat. Kalau Tuhan yang benar, nggak mungkin dia berbohong. Kejadian 15:2 dibuka. Kejadian 15 nomor 2. Kejadian 15 ya. Nomor 2. Ya. Iya, silakan dibaca. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah
apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Nah, katanya Abraham belum tahu nama Tuhan. Kenapa di sini kok ada Yod Ve Vav Ve? Ya, saya jawab ya. Boleh. Kan ini tulisan Musa. Jadi Musa memang sudah kenal namanya. Jadi dia menuliskan itu versi dia di dituliskan seolah-olah dia pada posisi Abraham gitu. Tapi pada dasarnya Abraham manggil apa dong waktu itu? Ya Tuhan Tuhan. Ya Yahweh Yahweh atau gimana? Penambahan Allah itu, ini menurut pandangan saya, karena si Musa tahu, sudah diperkenalkan nama itu di Keluaran kan. Jadi kemudian kan dia baru menulis itu setelah dia kenal Tuhan. Ini kan ditulis, jadi kejadian itu kan bukan ditulis oleh Abraham, tapi ditulis oleh Musa. Jadi Musa pakai perspektif dia, jadi tulis kata Tuhan Allah atau Elohim Yahweh. Masih masuk. Iya betul. Kores argumennya patah oleh Pak Wanexel. Iya belum dong. Aku kan ada counternya ini. Pertama, lu kalau macem-macem gue diamkan juga nih kayak hostnya. Oke, sekarang lanjut Kores, patahkan lagi argumen Pak Wanexel. Oke, kalau Musa menulis mengenai zaman Abraham dan zaman Hawa bahwa ada Yahweh di sana, tapi padahal belum dikasih tahu kepada mereka berdua ini. Terus kenapa Musa tidak memberikan nama kepada anak Abraham ini, Ismayah dan Israyah? Wah, ini bahaya. Kenapa? Kenapa begitu? Coba silakan Wanexel. Kalau udah tahu nama Tuhan ya, harus dikasih namanya Israyah dan Ismayah gitu. Anak pemberkatan Ismayah, anak perjanjian Israyah, kan harusnya gitu. Ya kan nggak harus juga, Bang. Karena setelah zamannya Musa juga masih ada nama Daniel, ada nama Otniel gitu. El juga tetap dipakai kan. Oh, bukan kalau Otniel kan juru selamat kecil, Daniel kan nabi kecil. Ini loh anak perjanjian dan anak pemberkatan yang melahirkan Yahudi dan Islam nantinya. Kenapa namanya nggak Israyah dan Ismayah gitu? Kenapa malah pakai El? Salah satu nama yang adanya di general name, bukan di proper name. Iya, kalau tanya kenapa, saya nggak bisa jawab lah, karena kan memang itu haknya Tuhan lah, haknya Musa sebagai penulis, jadi nggak bisa kenapa, dan juga kita nggak bisa mengharuskan harus pakai nama itu dong. That's why Musa menuliskan apa yang memang benar-benar terjadi di kehidupannya Abraham, Hawa, dan juga anak-anaknya Abraham. Dia menuliskan apa yang terjadi di sana. Inti yang gua mau bawa adalah bukan ada kontradiksi di sana, tapi Yod Ve Vav Ve itu adalah salah satu general name juga. Makanya Yahudi memberikan Tuhan itu namanya ada 7 general name. Yod Ve Vav Ve itu general name. Nah, datanya di sini. Pendine Halaha 15:6 nomor 1. Nah, di sini dilihat ya. Ini dari Yahudinya sendiri. Tunggu. Nah, di sini bukan proper name ya. Bukan proper name. Karena kalau itu proper name, bentrok dengan kejadian Hawa memberi nama anaknya pertolongan Yod Ve Vav Ve, bentrok dengan Abraham memberikan nama yang langsung memanggil nama Tuhannya langsung. Nanti kan di situ Adonai Yod Ve Vav Ve. I got your point, cakep, lanjut. Yes, nah maka dari itu di sini dijelaskan oleh Yahudi kata Hashem yang dimana tidak dibaca sesuai dengan yang tertulis, karena kan ini he sama ya Sem. Nah terus di sini he sin mem kalau Hashem itu. Nah itu tidak dibaca sesuai dengan yang tertulis. Ini kalau dieja menjadi Yod He Vav He yang diucapkan Adonai. Ketika menyebutkan, maka seseorang harus mengingat bagaimana cara itu dilafalkan, yaitu Hashem, sang Adon atau sang master dari semuanya, dan harus berkonsentrasi dengan apa yang tertulis Yod Ve Vav Ve. Nah, apa artinya Yod Ve Vav Ve itu? Ini artinya Havah Hoveh
Feyihye, yang artinya adalah dia telah ada, dia sekarang ada, dan dia akan selalu ada. Ini jatuhnya apa kalau di Islam? Ini nama-nama Asmaul Husna. Ini sifat. Sehingga benar yang dikatakan di dalam Al-Quran, nama Tuhan sejati itu Allah. Nanti dikasih taunya di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita cek secara sejarah-sejarah, Yovevave, Yahweh, Yehova itu adalah nama-nama dewa-dewa di sekitaran-sekitaran Israel juga. Nanti di inskripsi Kuntilet Ajrut ada Yahweh disembah oleh Edom sebelum Edom berpindah Tuhan. Nanti di Kanaan ada dewa besi bernama Yahweh juga. Nanti di Mesir ada juga bangsa Sasu yang menyembah Yahweh juga. Ya masa nama Tuhan yang suci, kudus dan ditinggikan ini dipakai kepada berhala-berhala? Sehingga itulah dalam Islam, ini provokatif gue ya, Yod-Ve-Va-Ve itu adalah gelar untuk Tuhan yang sebenarnya, yang nanti dinyatakan di dalam Islam. Sekian. Cakep. Ya, itu semoga menjadi studi banding buat Pak Wan Excel. Juga boleh Pak dibaca dari Berita Wahyu ya tentang Yod-Ve-Va-Ve ini. Saya sendiri juga baca kok semua referensi. Baik Pak, sudah makin tajam dan makin jelas kami kira. Apakah Bapak masih ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, tapi kan begini, saya percaya itu adalah nama pribadi, karena nama itu adalah nama yang sangat kudus sehingga tidak boleh digunakan sembarangan kan. Dan cuma 1 kali 1 tahun disebutkan, dan saya yakin sekali bahwa nama itu ya nama mungkin bisa dikomparasi sama rabi-rabi Yahudi. Saya percaya nama itu adalah nama Yod-He-Va-Ve itu, bukan nama Allah yang disebutkan itu. Dengan segala kerendahan hati dan hormat kami kepada Bapak, Bapak kan itu menyatakan keimanan sebenarnya. Sementara dari sahabat-sahabat Muslim tadi membuktikan data-datanya dari kitab-kitab tanah, Pak. Jadi saran saya, Bapak jangan mengucap saya yakin, saya ini nggak boleh. Bapak harus menyanggahnya dengan argumen juga, Pak. Silakan standby. Ya, karena saya pernah mendengar. Tunggu dikit, Akhihen. Maksudnya gini, host, kalau misalnya dia udah menurut keyakinan saya, menurut sepengetahuan saya, ini kan artinya menolak data ini, menolak kebenaran gitu. Itu kan apa ya, jomplang jadinya. Ngapain kita dengerin? Pelan-pelan Pak Supir, Pak Wan Excel lagi studi banding, insya Allah lah sampai sama kita juga. Oh, oke, siap. Ya, aku dikit aja. Oh, tapi kalau fakta di lapangan tolong jangan dipaksakan nama Tuhan sembarangan dari sopir. Entar lo. Jadi kalau masih di lapangan yang ku itu. dengar, yang ku lihat sering nyebut nama Tuhan sembarangan tuh, oh yes, oh no, itu siapa tuh? Lanjut. Enggak, itu buat Fred. Salah amunisi. Salah amunisi. Enggak boleh itu. Itu kartu merah. Kartu merah. Langsung keluarkan dia. Aku ownernya semua liga nih, soalnya hati-hati sama aku ya. Oke Pak Wan Excel, apakah ada lagi tambahan? Silakan. Kartu kuning dulu lah, masa langsung merah. Kartu kuning. Kami senang diskusi dengan Bapak. Kalau di Room Islam Pak, ada kita menjamin bahwa Bapak akan dihargai dan dihormati. Silakan Pak Wan Excel. Oke, ya. Tapi saya maksudnya sepengetahuan saya, karena saya dapat dari waktu itu saya pernah mendengarkan pernyataan dari Rabi Yaakov Baruh gitu tentang nama itu yang 1 kali 1 tahun. Jadi bukan saya ngarang begitu ya, karena itu kan beliau rabi untuk di Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi saya mendengarkan video dari beliau begitu, karena seringkali kan bilang orang Kristen ini suka pencuri kitab. Nah akhirnya saya merujuk kepada yang punya kitab, orang Yahudi begitu kan. Jadi itu kenapa tadi saya katakan sepengetahuan saya, karena saya dapatnya dari Rabi Yahudi itu gitu. Baik, silakan teman-teman dijawab. Terus juga tadi tolong dibantah tentang Al-Ilah ya, dijelaskan Al-Ilah. Sebentar. Saya mau tanya juga sama Pak Wan Excel ya. Kita juga berhak nanya. Ya. Ini pasti ada kaitannya nanti dengan diskusi hari ini. Saya mau nanya, dan kalau bisa dijawab dengan singkat Pak Wan Excel. Dasar kekristenan menggunakan kata Allah itu apa? Selain daripada KBBI atau selain daripada Alkitab versi Arab?
Apa dasar Kristen menggunakan kata Allah? Allah itu ya memang saya sih kalau bilang tentang proper name, tentang proper name memang saya lebih setuju dengan Yahweh, YHWH itu ya. Atau ada Alkitab juga yang sudah menulis pakai nama Yahweh. Saya sebenarnya lebih setuju dengan itu karena memang itu nama yang sebenarnya begitu kan. Kalau yang saya baca bahwa nama Allah yang dipakai itu hanya sebagai bukan nama pribadi tetapi sebagai nama generic name. Bukan yang saya tanya bukan soal bukan begitu Pak Wan. Yang saya tanya bukan soal Allah itu sebagai proper name, generic name atau vernacular name atau common name. Banyak dalam istilah penamaan itu banyak ya, banyak kelas-kelasnya begitu dalam nomina itu. Yang mau saya tanya adalah dasar kekristenan menggunakan kata Allah itu apa? Walaupun Bapak tidak setuju, tapi kan Bapak tahu dasar kekristenan menggunakan kata Allah itu apa? Dari mana dasarnya? Selain daripada KBBI dan Arab. Sudah disebutkan juga tadi bahwa Kristen Arab sudah memakai itu dari rumpun Semitik Elah, selain Arab tadi pertanyaannya loh. Iya, makanya tadi saya bilang itu salah satunya. Dan kemudian bahwa penerjemahan baik. Sebentar Pak, saya dapat poinnya bahwa Kristen Arab jauh pra-Islam, Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah, betul? Iya, betul. Artinya mereka tidak menggunakan nama Yahweh, betul? Iya, sebagai sebagai generic name, bukan sebagai proper name. Bukan, Kristen Arab menggunakan istilah Allah atau Yahweh sebagai nama. Iya, Allah atau Yahweh yang ditulis itu di dalam bahasa Arab itu. Yang dipakai dalam kitab liturgi. Muqaddas, kitab Al-Muqaddas. Itu di situ tulisannya itu Yahweh atau Allah. Biar saya tahu apakah jangan-jangan bahkan yang kalian klaim kata Allah itu sudah digunakan oleh Kristen pra-Islam sebelum Islam ada. Kristen Arab sudah menggunakan kata itu. Artinya mereka juga tidak menganggap bahwa nama Allah itu Yahweh atau nama Tuhan itu Yahweh. Kenapa? Karena mereka tidak pakai Yahweh. Mereka pakai kata Allah. Ada apa? Ini yang mau saya tanya. Top pertanyaannya top. Ya. Silakan. Saya belum. Ya nanti mungkin saya harus pastikan, tapi tadi saya sempat lihat bahwa mereka menyebut juga dengan kata Yahuwah kalau nggak salah. Jadi ada Allah Yahuwah, jadi sama seperti Elohim Yahweh, Allah Yahuwah gitu. Lanjut yang lain. Ya. Oke, lanjut. Jadi Allah di situ sebagai generic name-nya. Moderator izin boleh dikit. Siap. Pak Wan Excel sudah. Kalau dari Pak Isa sudah, lanjut ke Bang Handi Seleges. Pak Wan Excel? Ya. Saya boleh menambahkan, Pak? Saya boleh menambahkan, Pak? Oke, sebentar ya, Pak Marganda. Selamat datang. Ya. Bang Handi dulu. Bang Handi, silakan Bang Handi. Ya, saya apresiasi ya, Saudara Kores Data. Bang Neplos pertanyaannya top Marco top. Tapi Bang Wan selalu ngambang gitu loh. Kenapa sih nggak mau konsisten aja? Diskusi ya itu butuh kejujuran. Anda kalau argumentasi, kalau jujur kami apresiasi dan kami hormati. Yang kita tidak inginkan di sini adalah kalah data, kalah argumentasi, tapi tidak jujur bahwa benar kalian itu yang benar gitu loh. Tuh, jadi kalau bisa saya tekankan lagi Pak. Saya perjelas lagi kepada guru saya nih, Bang Neplos. Kalau Kristen Arab sudah mempergunakan kata Allah begitu, gitu ya Pak ya. Artinya, Anda yang katakan Yahweh itu gugur secara uji klinik di sini gitu. Kalau Anda mau berdasar liturgi dari sana gitu. Itu satu Pak ya. Tolong jujur di sini Pak. Kalau Anda, kalau maaf teguran Bang Handi, jangan dipakai kata tidak jujur. Saya rasa Pak Wan Excel tidak pernah berbohong, tapi mungkin dia masih bertentangan dengan data-data kita. Jadi diganti kata-katanya standby. Oke, makasih koreksinya. Jadi
Kalau Kristen Arab sudah memakai itu, ya mestinya konsisten juga dong. Pakai itu aja gitu loh. Jangan pakai Yahweh lagi gitu. Kenapa? Dalam liturgi Arab tidak ada yang pernah pakai itu. Baik di Al-Munjid maupun Alkitabul Muqaddas juga itu nggak ada yang pakai itu. Persoalannya Pak Wan, setelah sampai di Indonesia amburadul Pak. Amburadul. Kenapa? Terbelah ini Kristen. Ada yang ikut terbodohi oleh LAI, ada yang sedikit berpikir seperti Yakob Sulistyo, ada yang ngekor kemana-mana, yang penting selamat. Saya pengen tahu kepada Anda ini, Anda ikut Yakob Sulistyo, Anda ikut ke LAI, atau Anda mencari garis komando, yang mana yang Anda ikuti? Silakan, makasih. Ya, saya memang menggunakan Alkitab LAI, walaupun saya juga cari tahu dari bahasa aslinya, karena kan saya juga punya Alkitab interlinear begitu. Dan saya juga harus akui, memang penerjemahan itu ada kesalahan begitu ya. Seperti kata Allah di dalam Perjanjian Lama itu dijadikan sebagai kata ya, sebagai generic name. Allah di dalam Perjanjian Lama sebagai generic name, dan Tuhan T besar, U besar, H besar itu sebagai proper name kan. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru itu justru sebaliknya. Tuhan itu jadi generic name, Allah itu diartikan sebagai Theos. Memang saya akui memang ada kerancuan di situ. Tapi balik lagi, tentunya untuk yang mau belajar benar kan nggak cukup. Bukan itu poinnya Pak Wan. Bukan itu poinnya. Poinnya begini, pertama, tadi kan kita sudah membahas bahwa Abraham tidak diperkenalkan nama Tuhan kepadanya. Nama Tuhan itu diperkenalkan kepada Musa, sehingga Musa mengetahui nama Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-He, Yahweh Yehovah, atau apapun itu nanti dalam pengucapannya. Setelah itu ya, dasar dari kekristenan ini bukan di Arab, kan begitu. Kita tahu kiblatnya itu di Yerusalem, kan begitu ya. Lalu sekarang sampai di Arab ajaran Kristen itu, tentulah mereka seharusnya tahu sejak awal. Mereka sudah membaca Alkitab bahwa nama Allah di dalam Alkitab itu, di dalam manuskrip itu Yod-Heh-Vav-He. Kenapa tidak mereka gunakan nama itu dalam penulisan kitab Injil di Arab? Apa jangan-jangan bangsa Arab jauh sebelum ada Kristen sudah mengenal Allah? Sudah mengenal Allah. Timbul pertanyaan baru, sejak kapan berarti Allah ini diperkenalkan? Kalau bicara soal jangan-jangan semenjak Nabi Adam, atau jangan-jangan semenjak Ismail? Kalau menurut Al-Quran, yes. Itu dia poinnya. Nggak mungkin bangsa Arab yang beragama Kristen berani mengubah nama Yod-Heh-Vav-He, sedangkan mereka sudah membaca kitab Musa bahwa Allah sudah memperkenalkan namanya, yaitu Yod-Heh-Vav-He. Kenapa mereka tidak tuangkan di dalam Injil itu? Ada apa? Datang dari mana ide itu untuk mengganti Yod-Heh-Vav-He menjadi Allah? Ditemukan satu indikasi, berarti mereka sudah mengenal Allah jauh sebelum Kristen masuk Arab. Begitu. Kalau pakai standar itu ya. Ya, tadi kan saya sudah bilang bahwa Allah dalam agama dalam Kristen Arab itu karena mereka padanan kata dari Elohim. Jadi bukan nama pribadi. Moderator, kerja moderator. Saya dulu dong. Nggak apa-apa. Ini kan masih dalam koridornya, makanya gue diem. Oke, sekarang Bang Handi standby. Ya, sesen terakhir nih dari saya. Bicara Pak Andi. Saya masih nyambung tadi. Habis ini Anda Pak Marganda izin ya. Pak Wan ini dalam kondisi maju kena, mundur kena. Mohon maaf, ini cuma judulnya warkop saja. Sudilah kiranya mempunyai identitas, Pak. Ini hanya saran loh. Sudilah kiranya mempunyai identitas bahwa Anda seorang Kristen. Ya. Tolonglah wakili mereka. Maksudnya gimana? Bahwa izin Pak, belum kelar. Dimanapun Anda berada, punya identitas bahwa Anda Kristen, supaya bisa orang menandakan Anda Kristen atau Muslim gitu. Untuk itu ya, mari bergeser saja
tinggalkan istilah-istilah Islam itu di dalam terjemahan Bible Anda kan gitu. Maupun kesehari-harian. Itu aja sih kalau saran saya. Pertanyaan terakhir sebelum pindah, mohon maaf. Siapakah sih nama pribadi sembahan Kristen itu? Siapa nama pribadi sembahan Yudaisme? Bisa dibedain nggak sih nama pribadi loh Pak? Sembahan Kristen, nama pribadi sembahan Yahudi. Sama atau beda tuh Pak? Coba digali dulu Pak, lebih dalam. Ya 12 meter lah ke bawah, silakan Pak. Oke, sebelum dijawab ya sebentar Pak Marganda, saya moderatornya di sini. Jadi tadi kita waktunya menjawab ketika ditanyakan oleh Pak Wanexel, lalu Bang Andi sudah bertanya balik karena saya kira juga sudah cukup Pak, datanya tumpah-tumpah tadi, tapi Bapak membantahi terus tanpa data, makanya ditanya balik. Sekarang bagaimana dengan nama Tuhan Pak Wanexel? Oke, untuk sementara karena Pak Marganda sudah bertahan sabar lama, silakan Pak Marganda, apa yang ingin disampaikan? Izin moderator, saya bikin izin moderator, Pak Wan, tolong dia jawab pertanyaan saya dulu moderator, izin. Karena pertanyaannya ini Oke, siap. Siap gerak. Baik Pak Marganda, tahan dulu sebentar ya, karena ini belum dijawab. Pak Wanexel silakan dijawab, atau kalau mau dilempar ke Pak Marganda yang menjawab juga boleh, sepanjang menjawab pertanyaan tadi. Siapakah Tuhannya Kristen? Apakah sama atau berbeda dengan Tuhannya Judaism? Lanjut, standby. Oke, Tuhannya orang Kristen kan Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana pengakuan iman rasuli. Maksud moderator Siapa nama Tuhannya Pak? Pertanyaannya Pak, siapa nama Tuhan Bapak? Bukan. Nama pribadi sembahan Kristen, nama pribadi sembahan Yahudi. Kalau nama pribadi umat Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan satu nama Pak, silakan. Oke, bicara proper name-nya Pak, silakan. Ya kalau bicara harus satu nama, karena kan kami percaya Tritunggal. Jadi ada 3 di situ. Ada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Oke, jawaban yang seperti biasa kita dengar, 3 pribadi, 1 hakikat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana Bang Andi? Begini. Itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Yang ditanya itu nama pribadi, bukan jenis pribadi atau jumlah pribadi. Yang ditanya itu adalah nama pribadi, bukan jumlah pribadi. Jadi nama pribadi, walaupun nanti jumlahnya 3 pribadinya, siapa nama dari ketiga ini? Siapa-siapa saja namanya? Itu mungkin pertanyaannya, supaya lebih detail. Silakan, Pak. Ya kalau jawabnya tadi berarti Anda ini Tuhannya 3. Gitu loh. Anda jawabannya tadi Tuhannya 3, ya udah 1 kan gitu. Nggak boleh gitu dong. Masa Tuhan 3, Pak? Silakan, Pak. Oke, Pak, dijabarkan 3 nama pribadi ini. Walaupun Bapak bilang 1 hakikat, tapi nama proper name dari 3 pribadi ini Pak, silakan. Ya kan, makanya kami percaya. Oh, nah ini salah lagi, saya ngomong lagi. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau saya banyak ngomong yang mungkin kurang pas gitu dalam forum perdiskusian ini gitu ya. Tapi ini yang kami imani adalah bahwa Elohim Yahweh itu adalah di dalam perjanjian lama itu sebenarnya Tritunggal, karena kata Elohim itu kan sebenarnya jamak, tunggalnya Eloah. Yahweh itu nama kesatuannya sebenarnya. Cukup. Kembali moderator, silakan. Pertanyaan saya ini artinya pertanyaan saya adalah menggugurkan Yesus itu sebagai Tuhan kalau menyebut nama pribadi. Itu intinya ke sana. Ini juga dari segi filologi Pak, Islam dengan Arab itu maksudnya bahasa Arab dengan bahasa Ibrani satu rumpun. Ketika Judaism Ibrani mengatakan Elohim sama dengan nahnu Pak. Kami di sini bukan jamak, Bapak bilang kan jamak. Hanya kekristenan yang menerjemahkan jamak. Itu adalah Royal Majesty Pak, bagi umat Islam ataupun bagi Judaism ketika mereka mengatakan Elohim bukan jamak bilangan tetapi Royal Majesty. Oke, udah cukup ya saya kira ya, karena jawabannya keimanan, kita nggak bisa berbuat lebih jauh. Enggak, bisa banget. Bisa. Oke, ya udah lanjut. Perhatikan ya. Pada mulanya adalah pribadi. Pribadi itu bersama-sama dengan hakikat. Pribadi itu adalah hakikat. Betul atau salah, Pak Wan?
Gimana? Salah kayaknya. Oke, berarti pada mulanya adalah hakikat, hakikat bersama-sama dengan pribadi, hakikat adalah pribadi. Yohanes 1 ayat 1. Tidak bisa diartikan demikian. Jadi, Loh, itu kan dasar. Ya, oke. Lanjut, silakan. Loh, siapa yang nge-mute ini? Itu kan dasar dari Tritunggal. Jadi, yang mau saya tanya adalah Yohanes 1 ayat 1, firman itu sebagai pribadi atau sebagai hakikat? Sang firman. Iya. Itu ya sebagai pribadi. Baik, berarti pada mulanya adalah pribadi. Allah itu pribadi atau hakikat? Pribadi. Pribadi dan hakikat. Maksudnya Sebentar. begini. Ya, oke. Gimana? Jadi Allah itu, Allah dalam arti Yahweh itu adalah kesatuan dari ketiganya, karena Yahweh seperti misalnya begini, nama saya misalnya Excel. Saya, tapi di dalam saya kan masih ada jiwa dan roh. Sama dengan Allah itu kesatuannya ya Allah atau Yahweh, tapi di dalamnya ada roh Yahweh, ada firman Yahweh begitu. Udahlah, hindari teologis lah, ngaco nanti. Iya, saya gini, saya hargai upaya Bapak untuk menjelaskan. Cuman masalahnya tidak runut. Ya, agiprop namanya. Tidak boleh begitu. Yang mau saya tanya begini, Pak. Kita jelas-jelas saja. Firman tadi Bapak bilang itu pribadi. Ya. Lalu kita di sini kan mau mendengar jawaban yang memang konkret. Lalu kemudian Allah itu pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah pribadi ya. Lalu firman itu bersama dengan Allah. Allah itu pribadi atau hakikat sebenarnya? Ya tadi saya bilang, jadi oke, dia adalah hakikatnya adalah Allah, ilahi. Nah, itu maksud saya. Ya, berarti ya. kan berarti benar ya. Pada mulanya adalah pribadi Ya. bersama-sama dengan hakikat. Pribadi adalah hakikat. Kan begitu? Itulah dia una substantia terus personae. Pertanyaan saya adalah, yang punya nama itu pribadinya atau hakikatnya yang punya nama? Proper name itu. Hakikatnya, nama keseluruhannya. Sebentar, yang punya nama itu hakikatnya. Iya. Yud He Vav He itu berada pada hakikat atau pribadi? Nama hakikat. Nama hakikat. Iya. Bukan nama pribadi. Bukan. Oke, lanjut. Ya, maksudnya gini loh. Cek. Jadi pribadi, gimana saya jelasin ya. Jadi Allah itu dalam yang disebut Yahweh itu atau Yod-Heh-Vav-He yang kami mengerti, itu di dalamnya juga ada firman dan ada roh begitu. Jadi nama pada perjanjian lama itu Yahweh itu meliputi ketiga itu. Jadi bukan melulu kayak tadi saya bilang bahwa nama saya One Excel itu roh saya juga orang tahunya kan apa ya? Jadi satu kesatuan. Oke. Supaya kita tidak terjebak dengan karya seni, guru-guru di sini coba mohon kita paparkan sama-sama pemahaman kita tentang apa itu pribadi dan apa itu hakikat. Mulai dari Pak One Excel, kalau tidak keberatan silakan jelaskan apa itu pribadi dan apa itu hakikat. Definisinya. Silakan, Pak. Izin Ustadz Tunggul, izin 39 menit terakhir nggak ada ini soal imani saja, jadi saya izin undur diri. Iya, jadi Bang Dabang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharing ilmunya Bang Jibril. Siap. Bang Jibril nanti di call ya. Ya, nanti kalau udah bahas ini kan terakhir jadi bahas ini ya, imani saja, mutar-mutar, dan ya nggak ada ilmunya seperti biasa. Mungkin dari moderator tolong dialirkan ke yang lain. Oke. Oke, kalau moderator izin dong, tolong diperjelas. Izin, mohon maaf sekali lagi. Tolong dong Kristen sebutkan nama pribadi sembahan Anda. Itu aja sih. Apa maksud pribadi? Itu gini, Pak. Pribadi itu adalah tidak ada yang sama dengan orang lain. Sidik jari Anda itu nggak ada samanya. Begitu juga cap jempol dari Sang Pencipta nggak ada samanya. Kalau hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi siapakah
Ya, siapakah sembahan umat Kristen di Indonesia ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya? Itu loh maksudnya. Sebutkan satu nama. Habis Yesus. menyebutkan satu nama, ya balik Anda boleh terjemahkan gitu loh maksudnya, Pak. Ya, Maaf, moderator, lanjut. Karena kami menyembah kepada Tritunggal. Jawab salam damai sejahtera untuk semua, salam kenal. Ren, ntar dulu Ren. Oh ya, boleh siap. Nanti ada waktunya, Bu. Silakan Pak Wan Excel. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa orang Kristen itu percaya kepada Tritunggal. Jadi tidak bisa harus satu nama. Oh, sebentar. Tidak bisa. Oh, sebentar. Wait. Tidak bisa Karena hanya buat satu kami nama. Baik. Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah, Yahweh adalah Allah. Baik. Oke, siap. Baik. Tidak bisa hanya satu nama. Baik, ini Ya. bagus banget ya, dan terlalu berani Pak Wan ini. Yang saya tanya adalah dari kemarin, makanya saya curiga kenapa teman-teman Kristen itu enggan menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Kalau memang tidak boleh lebih dari satu nama, dan kalau Yesus Kristus atau Jesus Christ itu memiliki satu pribadi dan satu hakikat, kenapa orang hanya memanggil pribadinya tapi tidak ada satu orang pun yang memanggil hakikatnya? Kalau memang dia Dwinatur, Kasih contoh. Tidak contohnya. ada yang pernah memanggil Yesus Bapa. Tidak ada satu. Waduh, rame banget ya. Rame ya. Dong Reninya. Tolong host diam dulu host. Anda nggak ada ilmu, diam dulu. Lanjut Bang Nefas. Gini, tidak ada yang lebih kenal Yesus selain daripada murid-muridnya. Itu yang menjadi kecurigaan saya. Kenapa tidak ada satu murid pun yang memanggil hakikatnya kepada Yesus? Wahai Bapa. Kenapa tidak ada yang memanggil Yesus Bapa? Ada apa ini? Yang memanggil Yesus. Halo? Ya. Aku yang memanggil Yesus itu Bapa itu sendiri. Sebentar Kamu Ren. tidak lebih Mbak Reni, kamu tidak lebih kenal Yesus daripada murid-muridnya. Murid-muridnya jauh lebih kenal Yesus daripada kamu. Jadi Ren, ntar dulu, selesaiin dulu Bang Wan ya. Wan Excel dulu, selesaiin dulu Ren. Izin ini Bang Deplas sama Excel. Dari 12 murid Yesus yang paling mengenali Yesus dan hidup sejaman dengan Yesus, mereka paling kenal siapa Yesus. Kenapa tidak ada yang pernah memanggil Yesus itu Bapa? Saya curiga di sini. Dwinatur itu bukan konsep yang diyakini bahkan oleh 12 murid Yesus. Kalau bicara pribadi dan hakikat. Ya. Bang Neplos, begini Bang Neplos. Mereka ini mengatakan gini, izin terakhir dari saya nih. Jangan tanya berapa Tuhan, tapi tanya keberapaan. Jadi kita itu dilarang bertanya berapa Tuhanmu. Tapi tanya aja bagaimana Tuhanmu gitu. Iya, justru kalau kebagaimanaan, yang saya tanya bukan jumlah, tapi bagaimana murid Yesus mengenali Yesus. Nah, jawaban ini bisa ditemukan pada saat murid-murid Yesus memanggil Yesus. Apakah dengan nama Yesus, apakah dengan nama Yud-Heh-Vav-He, atau apakah dengan nama Bapa atau Allah. Nah, tidak ada satu literasi pun yang saya temukan bahwa murid-murid Yesus memanggil Yesus Bapa. Wahai Bapa, tidak ada. Tidak ada. Ya oke, saya jawab ya. Di dalam Injil, saya lupa ayat tepatnya, tetapi Yesus pernah berkata bahwa waktu kalau Anda salah Filipus ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, Tuhan Yesus kemudian bilang, kamu sudah berjalan sama-sama aku sekian lama, kamu masih belum tahu juga. Artinya Tuhan juga Yesus mau sampaikan bahwa dia juga pribadi Bapa. Terusin Pak datanya. Kalau kamu mau lihat aku, kalau mau kamu melihat Bapak, lihat aku. Terusin dong. Aku berarti kau telah melihat Bapak. Artinya Bapak di surga itu punya kumis, bisa dilihat Pak, kayak Yesus gitu ya. Oh, jangan berpikiran begitu, saling menghargai. Loh, tadi katanya bisa dilihat. Kalau kita bilang wujud Allah, nanti saudara sini nggak boleh. Nah, ini Anda berkata begitu loh, kata Filipus, sekian lama kau bersama aku. Kalau kau mau lihat Bapak, lihat aku. Jika kau telah melihat Bapak, berarti telah melihat aku, berarti kau telah melihat Bapak. Itu kata Iya, Yesus. Artinya Bapak itu punya kumis kayak Yesus. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan Bu Reni dan Pak Wan. Saya pamit kalau udah begitu. Begini ya, enggak begini ya. Ibu Reni dan Pak Wan, kalau ya kesempatan setelah selesai saya bicara. Jadi begini, Bu Reni nanti silakan ditanggapi ya. Silakan. Mendominasi gantian dong.
Iya, karena nggak ada begini, saya nggak akan berhenti kalau pertanyaan saya nggak dijawab. Dari tadi nggak ada saya dapat jawaban apapun. Udah, nggak akan berjawab, udahlah. Dan biarkan abang kesempatan gimana sih? Iya. Kalau orang Oke, kalau silakan orang Bu banyak Reni. pasti Yang bilang next Yesus monggo. selesai. Orang Trinitas bingung. Udah selesai lah. Moderator. Neplos jangan serahkan. Nggak ada Iya, sebenarnya sih tadi moderator sudah mau bergeser kepada tema ya, tapi kan masih dipertanyakan. Jadi saya biarkan dulu. Nah, tinggal kita kesepakatannya nih, bagaimana teman-teman? Apakah dicukupkan atau mau bergeser tema? Karena sudah dijawab dengan teologis nih, keimanan nggak akan selesai gitu lah. Gimana teman-teman? Ya udah izin, topiknya tetap di sini, izin moderator, topiknya tetap di sini. Tolong teman-teman Kristen di sini menerangkan siapa nama pribadi Tuhan Anda. Kami juga Muslim, cepat itu aja topiknya moderator, biar bertambah ilmu mereka di sini, gitu ya. Itu aja sih moderator. Makasih. Supaya sama-sama kita belajar ya. Siapa nama pribadi Tuhan Anda, Bu Reni? Yesus. Yesus, baik. Kalau Pak Wan siapa nama pribadi Tuhan Anda? Ya, saya percaya kepada Tritunggal Maha Kudus. Jadi Ini Kristen bertentangan berdua nih. Anda yang diskusi dia berdua, Muslim diam. Enggak apa-apa. Kami di Kristen tuh biasa kok. Kita punya pandangan yang berbeda itu it's okay buat kami. Selama kami percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau menurut saya sih di PL itu Yahweh tapi dalam versi Kristen sekarang. Jadi moderator ada 3 Kristen, silakan nih moderatorin. Muslim diam dulu. Biar clear dulu bertiga nih, silakan moderator. Iya, yang sudah jelas menjawab, Reni menjawab dengan tegas adalah Yesus. Pak One Excel menjawab dengan Tritunggalnya. Silakan Bang Marganda biar kami dengar. Enggak, kalau dalam konteks pra-inkarnasinya Yesus, mereka mengatakan 3 pribadi itu Yahweh itu Tritunggal gitu. Tapi dalam masa inkarnasi pada saat Yesus itu dikatakan nama Tuhan itu Yesus, karena Tuhan Bapa telah mempercayakan kekuasaannya kepada anak, pada Yesus gitu. Nah, jadi konteksnya itu, jadi Yesus itu menjadi senternya, karena PL perjanjian lama itu intinya berbicara tentang sang anak Yesus gitu. I got your point. Jadi intinya ketika ditanya Anda menjawab Yesus ya, sama dengan Reni ya, Pak One Excel dengan Trinitasnya. Ya konteks sekarang Pak, Yesus. Ya itu aja udah cukup tuh Bang Andi. Bang Neflos silakan standby. Oh, saya boleh menambahkan tadi Pak, ada yang ketinggalan yang ditanya Pak Nepos tentang nama Allah. Tar dulu Bang. Nama enggak, itu kan harus komplit dulu karena jangan sampai salah sangka gitu. Jangan melebar kemana-mana dulu Bang Margata. Pak Nepos tanya kenapa orang Kristen kok menamakan Tuhannya Allah? Jadi adalah belakangnya, karena pada saat penjajahan ini mau kembali ke sini lagi, mundur lagi nih topik ini moderator kalau ke sana nih. Karena belum terjawab, One Excel belum jawab. Saya mau menambahkannya. Jadi pada saat masa penjajahan Belanda, jadi orang-orang Belanda itu pada saat baca kita dia mengumpulkan orang-orang tokoh-tokoh Melayu kalau nggak salah di sini namanya siapa? Pakar linguistik. Namanya Abdullah bin Abdul Qadir Musi. Dia dikumpulkan kalau di Oke, saya patahkan nanti ini dalam 1 detik. Pak Marganda. Itu jadi pakar Alkitab. Suaranya nggak jelas. Pak Marganda. Tapi dengarkan, 1974 atau 72, 2023. Apakah masih ada Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi memberi ilmu kepada Anwar Chen dan kawan-kawan? Asal dari situ Pak. Jadi penangan di pada saat ditanyakan apa penangan. Sebentar Pak Marganda, mikrofon Anda suaranya kurang jelas. Jadi itu Pak, ya artinya kalau Bapak bilang sumbernya dari situ, kita semua umat Islam udah tahu. Pertanyaan Bang Handi, kenapa sampai sekarang Anwar Chen tetap memakai kata Allah itu, tidak diganti Theos misalnya? Lanjut. Iya, itulah kekeluaran kekristenan. Karena menghormati asal usul itu yang pertama itu Pak, tidak bisa diubah gitu.
Betul, itu kita udah tahu semua Pak. Pertanyaannya Bapak tidak menjawab. Kenapa di zaman now Anwar Chen tidak mengubah kata itu dengan apapun yang tergantung denomnya lah. Misalnya Theos original teksnya atau Yesus atau apa gitu loh. Atau gini, moderator, artinya Salah adalah penerjemahan. udah cukup lah, Dari udah. Alkitab itu. Ibu Rini ntar dulu. Artinya gini, ya, nama sembahan Anda itu hadiah daripada umat Islam, betul? Bukan hadiah, cuman menghormat. Jadi istilahnya ada istilah Kalau bukan hadiah, siapa yang ngasih? bukan hadiah Pak. Jadi ini ada istilah peribahasa berkatakan apabila kita tanah dijunjung, ya, langit akan di. Iya itu artinya pemberian daripada ulama Muslim. Jadi Tuhan yang Anda sembah, nama Tuhan yang Anda sembah sekarang adalah pemberian dari ulama Muslim. Deal? Bukan pemberian, istilahnya menghormati Pak, menghormati. Kalau bukan pemberian, terus siapa yang ngasih? Itu namanya bukan memberi Pak, tapi diapain? menghormati Itu istilah translasi. Tuhan. Tadi Anda pembukaannya loh dari Abdullah bin Abdul Qadir Munsi begini ya Pak sejarahnya. Anda nggak kurang tahu sejarah nih. Waktu itu penerjemahan Bible berbahasa Belanda ke bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah dari bahasa Belanda. Orang Belanda ini bingung bagaimana ini Bible yang kami bawa dari Belanda supaya diketahui orang Melayu yang daerah jajahannya, minta tolonglah kepada ulama Muslim, dibantulah dia. Sampai sekarang bantuan itu LAI masih pakai. Artinya adalah nama yang Anda sembah itu pemberian atau ilmu daripada ulama Muslim kami. Betul apa betul? Betul. Ya betul. Kalau istilah memberi nggak cocok, tapi itu dalam rangka orang Belanda itu menghormati istilah Tuhan di Indonesia. Ya ini lagi, ini jawaban ngeles lagi nih. Jawaban ngeles lagi. Udah ada. Nah, menurut sekarang begini Pak Markata. Ya. Hadiah atau ilmu dari ulama kami itu Anda setuju atau tidak? Kalau di trans apa ya istilahnya apa ya? Jadi istilahnya itu sesuai dengan peribahasa itu. Jadi di mana tanah diinjak, langit akan dijunjung. Iya, Anda setuju atau tidak? Tapi bukan hadiah. Anda setuju atau tidak itu? Menurut saya kurang tepat. Apa? Menurut saya kurang tepat dikatakan dia. Apa sih ngomong apa sih ini? Kalau hadiah kurang tepat Pak, menurut saya kurang tepat. Kurang tepat kenapa LAI nggak rubah-rubah? Kenapa masih dipakai? Justru karena menghormati Pak. Yang udah ada. Udah tahu boleh salah. dihilangkan. Aduh capek deh ini orang gimana sih selalu mendua nggak jujur ini moderator. Saya butuh orang jujur deh. Silakan. Si moderator Aneh boleh instruksi. nambahin nggak dikit? Moderator instruksi. Afwan, Aneh boleh nambahin nggak dikit? Iya lanjut. Halo? Gara-gara saya nih pada kabur nih Oten nih. Oh ya, Aneh mau meluruskan yang klaim tentang Kristen Arab tadi sudah menggunakan kata Allah sebelum pra-Islam. Nah ini gabrul ini. Jadi Alkitab Al-Muqaddas itu baru ada tahun 867 Masehi. Artinya 300 tahun setelah Islam datang. Jadi nggak mungkin Kristen Arab menggunakan kata Allah di situ. Alkitab Al-Muqaddas itu dibikin oleh seorang bishop dari Saint Catherine yaitu Bishop Ibnu Ashiri. Sebelumnya mereka pakai apa? Kitab apa? Inilah kan jadi kabur Otennya kan. Aduh. Oke, teman-teman, gue juga mau pamit ya. Pertama, Otennya udah nggak ada. Kedua, udah nggak apa. Udah nggak akademis lagi apa yang disampaikan Margonda tadi itu ya. Hanya keimanan, sementara keilmuannya kurang. Dan gue nggak mau merendahkan level gue seperti itulah ya. Thank you, Julius, Bang Den, Bang Aryubi, Bang Handi, Bang Forest semuanya. Bang Villa, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan ya. Jadi sebelumnya mereka pakai kitab apa? Mereka menggunakan kitab Aramaik Peshitta. Aramaik Peshitta nggak ada kata Allah di situ.
yang ada dalam Aramaik Peshitta adalah Allah. Allah itu kognatinya kalau dalam Hebrew adalah Eloah atau Elah, kalau dalam Arabik adalah Ilah. Terus yang dikatakan tentang itu Abdul Qadir Munsyi tadi, dia hanya menerjemahkan clean cut. Ingat, dia hanya menerjemahkan clean cut dalam bahasa Melayu rendah. Tidak ada selain clean cut. Makanya jadi pertanyaan, dari mana nih LAI kok sampai hari ini menggunakan kata Allah? Nah, biasanya yang disalahkan adalah Abdul Qadir, padahal dia cuma menerjemahkan clean cut, bukan kitab yang lain. Itu aja dulu Jul, makasih. Oke. Begini nih jadinya nih kalau ada Andi Slebes pasti sepi. Heran gua. Julius. Nggak salah loh. Julius. Apalagi. Seharusnya yang tadi Bang Uwan sama si Galbar siapa itu diskusinya bukan sama Kores, sama Bang Jibril atau sama siapa tadi Bang Neflos, bukan. Seharusnya sama ini Handi Selebes sama Al Ayubi gitu. Karena kan nggak ada data mereka gitu. Ada di bawah nih. Ini ada di bawah nih. Kabur semua gara-gara cara debat Bang Handi gini-gini terus begitu. Kok lu naik di sini deh, lawan gua lu mau apa gitu. Gini ya, tadi saya ngikuti arus itu loh. Lu denger nggak sih dari awal? Saya pendengar dari awal loh. Saya hampir 1 jam di bawah mendengarkan. Kores tadi memberikan argumen. Minta naik itu. Oh ya juga tadi bahwasanya kata Allah dari kata al-ilah ya. Itu sebenarnya kalau dari tata bahasa Arab mestinya nggak benar ya, karena itu izin. Saya simpulkan dulu. Saya simpulkan kan isim makrifat ya. Dia nggak punya bentuk saniyah, belum bentuk jama'. Sedangkan kalau ilah itu kan isim nakiro ya. Al-ilah itu bentuk jamanya al-aliha. Terus bentuk saniyahnya al-ilah ini itu. Mas Ben nggak dengar gua nih. Merah dia. Ada klaim seperti itu, menurut saya bukan. Saya simpulkan dulu nih. Saya pendengar yang baik. Ditanya sama Kores, gitu ya. Siapa nama di sana? Dia mengatakan Yahweh. Tapi diskakmat oleh Kores, kok kedua nama anak Abraham nggak diberi nama itu kan gitu. Nah terus berpindah penggunaan kata Allah gitu. Kata Neplos, kalau memang konsisten mempergunakan kata Yahweh, kenapa Kristen Arab tidak memakai itu? Kan saya pendengar yang baik loh ya. Tidak bisa dijawab juga. Terus kemudian beralih kepada nama pribadi. Nama pribadi sang pencipta itu siapa? Ini pondasinya di sini, mengotak-atik iman sebelah. One Excel tadi nggak bisa menjelaskan, saya belum kelar. Dia bilang ada Allah Yehuwa di Kristen Arab, itu nggak berdasar, itu nggak pernah ada seperti itu dalam kitab Kristen saya habiskan Arab. Dulu biar orang di bawah ini mengkritik saya juga paham. Gitu ya. Saya lebih menekankan, saya menyambung. Saya tadi itu bertanya mempertegas argumentasi Neplos, gitu loh. Saya nggak menambah-nambah kemana-mana. Justru yang bawa ke teologi siapa? Ini kok ada suara mana ya? Terus saya, aduh capek deh. Coba lihat, ada suaranya kecil loh. Izin dong saya selesaiin dulu dong. Ini bisa dikritik loh di bawah, gitu loh. Jadi mempertegas lagi bahwa siapa nama pribadi sembahan Kristen, siapa nama pribadi sembahan Yahudi. Jawabannya mereka, kami nggak punya nama pribadi karena kami 3 nama, kan gitu. Itu aja gitu loh. Ya, ini mengalir terus. Dikutip Yohanes 1 tadi. Saya bilang jangan teologis dong. Kembali kritik teks gitu. Gitu loh. Nah siapa yang bawa tadi? Bahwa kalau kamu melihat aku melihat Bapak. Siapa yang bawa itu? Bukan saya. Justru saya nabok. Gitu loh. Jadi jangan kritik dong gini-gini terus. Itu loh, lu punya ilmu, lu sesama muslim juga gua ajak debat. Ilmu lu apa gitu, naik kemari gitu loh. Kita diskusi, lu mau kemana gitu. Enggak boleh kayak gitu. Gitu ya, dengarkan dulu baik-baik. Ya, yang kritik saya silakan naik dong, lawan gua di sini sesama muslim nggak apa-apa deh. Kita tes ilmu lu sampai mana. Saya sengaja diskusi. Nggak boleh. Enggak, saya sengaja diskusi itu standar-standar aja. Banyak kok yang mualaf gara-gara seperti itu. Tapi belum pernah ada yang mualaf terlalu jauh membahas ke dalam. Itu cuma akademik aja gitu loh. Naiklah Ren, siapa nih tadi nih? Itu ya. Jadi dengarkan baik-baik. Udah minta naik.
Reni dari tadi udah kujamba. Cuman nggak muncul-muncul. Nggak bisa naik-naik dia tuh. Signalnya lagi jelek tuh. Reni itu muslim Bang Jul? Dia Kristen, tapi Kristen. Oh. Wanes dia, wanes. Sini Ren, kalau lu wanen lu sini lawan gua. Lo mau kritik teks, lo mau apa aja lu kuasain aja sini Ren. Gua pengen ilmu lu sampai mana gitu loh. Itu dia di bawah minta naik, dijambak emang gak mau. Udah kujamba, signal dia mungkin itu. Oh. Tapi bisa lihat nih. Ilmu gue itu aja pendeta. Lu kumpulin pendeta 1000 nggak ada yang bisa jawab. Berapa Tuhanmu? Bang Andi, lu jangan nanya dong berapa Tuhan saya. Lu nanya dong kebagaimanaan Tuhan, kan gitu. Ya artinya kamu itu nggak bisa menjawab Tuhanmu berapa. Gitu loh. Kamu nggak bisa menjawab Tuhanmu berapa. Buktinya tadi saya sama Kristen bertiga lu ribut tadi. Lu bilang Yesus, yang satu bilang Trinitas, yang satu bilang ngambang. Warna kuning tuh, ngambang tuh gitu loh. Ayo naik sini lah. Ayo naik. Kalau lu punya ilmu Ren, naik sini Ren. Gue injilin lu. Sampai lu kelenger. Yesus lu Tuhan kan anak orang, enak aja lu. Emaknya aja nggak pernah. Sudah ada yang lain tapi aku nggak tahu ini Kristen. Akhirnya Reni bisa naik juga. Udah ini dia. Udah ganti signal mungkin. Shalom Bu Reni. Ya siapa aja Ya, salam damai sejahtera. Beri ruang berdua gua Mas. Aku mau nanya. Begini Bang, tadi siapa yang ngomong itu? Gini. Jangan pernah kita anggap remeh orang atau kepercayaan orang. Hargailah kepercayaan orang. Karena biar bagaimanapun katanya kita mencintai Tuhan kita, tetapi kalau kita masih menghina sesama, itu nggak ada. Nggak ada yang menghina sini Bu. Siapa yang menghina? Bukan, menganggap remeh orang itu sama saja, itu nggak baik. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita begitu. Dan berdebat pun Tuhan nggak suka. Emang Yesus nggak pernah menghina orang Bu? Tuhanmu pernah menghina orang. Iya dulu, Julius, biarin. Bentar. Jangan terlalu menganggap remeh orang. Aku kasih waktu berdua kalian, waktu kalian berdua. Cuman aku mau iklan bentar. Bagi teman-teman jangan lupa ya, ada Panadol di keranjang kuning. Dan jangan lupa juga dibantu follow YouTube Dr. Akal Media. Jadi setiap saya live ada di sini ya. Oke. Siap Bang Hos. Iya Jul, Umbu nih Kristen apa bukan nih Jul? Si Umbu nih. Nggak tahu. Umbu. Halo Mas Umbu. Selamat siang Bang. Ya udahlah. Halo Bang Umbu. Silakan Bang Adi. Silakan sama Bu Reni. Iya. Bagaimana? Reni. Ya saudaraku, ini siapa yang ngomong sih? Iya, saya lanjut. Bang Handi ya? Ya saya. Jadi gini ya Bu ya. Ya. Kami tidak pernah menganggap remeh oleh siapapun. Tapi kalau boleh Anda membaca data di Bible di Matius 15 itu Bu. Tuhan Anda sendiri itu menganggap remeh orang. Oh gitu. Ya, tidak mempunyai sopan santun bahwa ada seorang perempuan yang keluarganya sakit ingin diobati oleh Yesus. Tapi Yesus menolaknya karena Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tapi wanita itu memaksa. Apa kata Tuhan Anda? Keluar kata-kata keluar kata-kata kotor. 15, coba saya baca. 26 aja Bu. 15 itu kalau baca karena satu ini semua ceritanya itu tentang perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi tentang perempuan Kanaan yang percaya gitu, atau yang mana? Makanya dengarkan, saya kan belum kelar. Siapa sih? Saudara kalau bicara langsung membaca supaya orang mengerti, jangan asal bunyi gitu loh. Ya kan saya pakai data, makanya saya kan belum kelar, Ibu langsung motong kan. Justru kalau pakai data saudara membacanya supaya orang mengerti. Kalau cuma asal bunyi mana orang mengerti. Mereka berarti Anda nggak paham Bible. Muslim, mereka nggak akan mengerti. Bang Handi, pelan-pelan Pak Supir. Yang dimaksud Bu Reni ini ya, bacakan ayatnya sampai selesai begitu Bu. Iya, ini agak begini Bang, karena di dalam Alkitab, di dalam Matius 15 yang tadi ayat berapa itu kan ada satu perikop, contoh umpamanya Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang 20 itu perikopnya tentang perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi itu ada. Itu dibaca satu kali supaya bisa mengerti. Kalau cuma mencomot-comot satu ayat memang tidak akan mengerti. Oke. Bisa saya ulang Bu, saya belum kelar kan tadi ya. Silah. Oh, kalau begitu kita baca Kejadian sampai Wahyu yuk. Enggak, ya, Bu, enggak ya. seperti itu Bang. Gantian bicara boleh. Bu. Saya belum kelar nih.
Ini saya belum Sama kelar, Anda potong perempuan lagi kan? loh. Anggap aja sama mamanya sendiri atau saudara perempuannya sendiri. Boleh nggak saya bicara saya dulu baru Ibu, boleh nggak? Boleh. Saya kasih buat Bapak Di dulu lah Matius, supaya di Matius 15, 21, 39 sampai 39, perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. itu sampai ayat 20. Gitu ya. Di sana, 28. aduh, Ibu dengarkan saya aja bicara. Tentang perempuan Kanaan itu dari ayat 20 Mana mau diskusi begini? sampai 39. Kalau 29 sampai 39 beda lagi, dia punya perikop, Bang. Gimana sih, saya punya Ibu Alkitab jadi saya potong tahu. dulu, Ibu dengerin dulu orang ngomong. Justru karena saya dengar, Bang, itu sudah salah. Kalau Aku kasih denger, tahu Ibu nggak supaya tahu bicara. gitu loh. Ini Alkitabku loh. Ini topiknya apa sih? Topiknya apa sih ini? Ntar dulu. Bang Andi, topiknya apa sih? Ini tadi katanya kami nggak sopan. Saya berikan argumentasi bahwa Tuhan Anda lebih nggak sopan. Dengarkan dulu lah, Bu. Izin sebentar aja, Bu. Boleh nggak Ibu dengarkan saya? Nah, itu topiknya tuh, Tuhan Anda lebih nggak sopan, Sis Reni, didengerin aja dulu. Ya. Jadi di sana itu oke, saya persingkat. Matius 15, 21 sampai 28 aja deh. Perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Kan gitu ya, Bi ya? Saya nggak usah bacain semua deh. Gitu ya. Terus di sana di 26-nya gitu ya. Yesus menjawab nih, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Betul sekali. Gitu. Itu Nah, perumpamaan. saya belum selesai. Ya, terus lanjut. Pertanyaan saya, mana lebih sopan argumentasi saya? Saya nggak pernah mengeluarkan kata binatang di sini dibanding Tuhan Anda mengeluarkan kata guguk kepada wanita di luar Bani Israel. Mana yang lebih sopan, saya atau Yesus? Silakan. Oke, sekarang saya jawab ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ngerti nggak? Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa lempar itu kepada anjing tuh makanan ya, dosa lah, nggak boleh. Ngerti nggak bahasanya ini, saudaraku? Saya jawab ya. Gini, Jadi Bu. gimana dulu belum habis? Iya. Tadi kan saudara ngomong, aku belum habis nih. Ya, Anda sekarang bertanya gini. kan? Anda bertanya. Jadi saya jawab. Iya, jadi aku belum jelas. Aku masih jelaskan loh, Bang. Ya, silakan. Abang punya bahasa itu, sekarang Abang coba baca baik-baik. Ini saya baca ulang ya. Ini kata Yesus ini. Tetapi Yesus menjawab. Ini saya baca dari awal. Dari awal ya, tentang perempuan Kanaan yang percaya. Nggak usah dibaca awal, Bu, kita udah paham itu. Supaya orang mengerti, Bang. Kalau cuma satu ayat, aku juga bisa memberi ayat yang dimana Itu dari 21 sampai 28 9 ayat itu. Gitu, Bang. Itu 9 ayat, bukan satu ayat yang dicomot. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu penyesat. Mau? Jangan. Tadi Yohanes 10:20 juga iya kerasukan setan dan sesat. Gila. Ya udah. Ya silakan Ibu, terserah Ibu deh. Kita hormati perempuan, silakan Bu, baca aja semua. Kores, saya kasih tahu kamu ya. Kamu kalau tahu. Gak mau, gua gak mau dikasih tahu. Gak mau, gua gak mau. Gue juga nggak mau sih, Allah juga nggak Ya mau. udah. Itu penyesat. Lu dialog lu kayak di tukang sayur tau nggak? Penyesat, Kores. Allah tuh penyesat. Tahu. Yohanes 10:20. Kenapa kamu mendengarkan dia? Sesungguhnya dia adalah kerasukan setan dan gila. Kayak Yesus tuh. Coba Bu Reni. Silakan. Begitu. Ya silakan. Makanya jangan mulai. Satu perikop, jangan ambil satu ayat. Ya silakan. Itu 21 sampai 28 perikop nggak tuh? Matius 15 21 sampai 28 perikop nggak? Matius 15 21 sampai 28 perikop nggak? Gitu, Bang. Aduh. Matius 15 21 sampai 28 itu satu perikop, dablek. Kores. Sabar. Harus tahu mengerti dulu. Ya tadi Bang Andi bawa satu perikop. Sekarang gini deh, Reni, lu butuh uang, Ren, Terus lu mau pinjam uang sama gua, terus gua bilang gini, gua nggak bisa ngasih pinjam uang ke anjing. Nah, kayak gitu, gimana lu? Perasaan lu gimana? Lu punya Allah aja lu nggak ngerti siapa. Gimana Ren? Misalnya lu pinjam uang ke gua nih, lu butuh uang 5 juta. Terus gua bilang kayak gini, aduh, gua nggak bisa ngasih pinjam uang ke anjing. Nah, perasaan lu gimana? Perasaan lu gimana?
Sakit aku lah. nggak peduli. Sakit ya, aku tahu sakit Bang Yesus Andi ya. Ya itu kelakuan lu, kelakuan Tuhan lu Iya, tuh. Yesus Dimintain itu- tolong malah dianjing-anjingin orangnya. Aku tuh nggak punya apa-apa. Yesus Cukup. Gini, Anjing di situ siapa sih? Mas Ben, biarin. Itu arah ke saya. Saya nanti yang ke sana. Udah, kita kembali ke topik berdua, Bu Reni. Silakan lu baca. Ya, deh. Silakan. Jadi gini ya, Bu, pertanyaannya. Ya. Apakah Yesus pernah mengeluarkan kata-kata anjing dari mulutnya? Silakan. Ya, oke. Ini kan dia bicara tentang perumpamaan kan, Bang. Makanya aku kan tadi bilang, baca satu perikop itu supaya apa yang saudara baca itu mengerti. Jangan mencomot satu-satu ayat, ngerti nggak? Saya udah baca, Bu. Oke. Terus kesimpulan saudara apa yang Ya, pertanyaan saya adalah, sekarang saya tanya, Abang kan bilang tadi sudah baca. Sekarang saya Ya. tanya kesimpulan apa yang saudara ambil dari Oke, perumpamaan. saya simpulkan dulu ya. Di situ Apa yang ada. Yesus ajarkan di Ya, dalam? saya kan mau ngomong, Ibu. Ibu kan Silakan. bertanya, saya ngomong dong kalau Ibu Oke. bertanya, gitu. Kesimpulan 21 sampai 28, di situ ada wanita Kanaan ya mengantar keluarganya kan berobat tuh. Yesus nggak mau karena Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tapi perempuan itu maksa. Terpaksa Yesus mengeluarkan kata-kata Maksa. mutiara. Dengar Dengarkanlah saudaraku dulu. ya. Kata-kata Aku baca mutiara, supaya semua orang kata-kata yang ada dengerin mengerti. katanya Anda suruh saya ngomong. Dengerin dulu Bu satu-satu. Bu. Gimana sih? Salah persepsi itu, salah pengertian. Memang Bu kalau Reni, tidak Bu Reni, nanti kalau Anda tidak Kalau ada sepakat. orang ngomong jangan nyolot. Dengerin dulu, lanjut. nanti giliran ibu ngomong. Ya, Jangan lanjut. nyolot. Ya, saya kasih kesempatan buat laki-laki ngomong tuh, perempuan dari belakang. Lanjut. Ya kan Ibu nanya apa kesimpulan Anda? Saya silakan. Nanti giliran aku Iya. membaca jangan larang ya. Enggak. Gitu. Oke, silakan. Anda menyuruh saya menyimpulkan. Jadi saya Ya, simpulkan lah. silakan. Kalau membaca Oke. kan panjang karena kita ini orang udah Nah, pernah ini baca semua. sedikit aja. Diam dulu. Sedikit aja. Hei, Lu katanya cinta sama Allah lu. Tetapi katanya suruh orang ngomong tapi lu ngoceh terus. Dusta dan tidak ada kebenaran di dalam saudara. Saudara jangan begitu. Reni, Baik-baik udah kok, kamu dibilang. lagi banci Udah gini banget aja dulu, ya. siapa yang ngomong Sama dulu udah? perempuan kok sampai segertak-gertak itu. Baru anggap aja lu gertak diam mamamu. mulutnya. gertak saudara Biarin, perempuan, biarin. adik Gantian siapa dulu yang mau ngomong? Biar ini moderatori. Ngomong kok bisa gertak kayak gitu loh. Nah, dong sama Siapa yang mau ngomong sama dulu? audiens yang begitu banyaknya. Ibu Reni kan tadi mempersilahkan. Tuhanmu ngajarkan kamu begitu. Ibu Reni kan tadi mempersilahkan saya bicara. Saya bicara, Ibu ngomong juga Saya gitu tidak loh. takut sama kamu, yang saya takut sama Tuhan. Kamu siapa sih? Kita juga sebentar lagi bisa mati. Ya nggak perlu Ibu takut sama saya, Bu, nggak perlu. Ya nggak perlu, aku juga nggak. Ngapain mati orang Yesus sudah mati buat lu? Ngapain lagi lu mati? Ah, betul sekali. Sekarang gantian Ibu ya. Ibu dulu apa saya nih? Nggak mati buat lu, Tuhanmu juga. Nah, Ibu Reni dulu apa saya dulu yang bicara? Tapi orang Kristen pada mati semua tuh. Padahal Yesus sudah mati. Jangan dipancing. Oke, Bang. Jangan dipancing. Kalau orang Kristen enggak percaya Yesus. Nah, Ibu Reni dulu yang bicara atau saya? Lu masuk neraka untuk laundry. Nah, Ibu Reni dulu bicara atau saya? Ya aku kan tadi kasih kesempatan Ya, silakan. buat abang aja karena kan abang duluan lah ngomong, kita kenalan. Silakan. Karena Oke, Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Di mute, jangan dipotong, di mute. Jadi kalau orang dipersilakan bicara, biasanya itu mulut ditutup dikit lah gitu ya. Jadi di situ, kalau perlu saya bacain aja deh. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ada seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada jing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu," berbalas pantun nih, "namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Betul sekali. Sekarang pertanyaannya, saya dari tadi diskusi, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata binatang di sini. Saya tanya kepada ibu,
pantaskah yang Anda tuhankan itu mengeluarkan kata-kata anjing dari mulutnya dan dibalas pula oleh perempuan yang dibilangin anjing bahwa saya memang anjing. Silakan. Enggak ada bahasa kayak gitu, Bang. Yang ada itu Tuhan Yesus tidak mengatakan itu anjing, tidak langsung serta-merta mengatakan itu. Itu kan sebagai suatu perumpamaan. Tetapi Yesus mengatakan saya baru lihat iman seperti ibu. Jadilah seturut kehendak, jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Jadi dia sudah sembuh anaknya. Tuhan tahu isi hatinya. Yesus tahu isi hatinya itu orang ibu itu. Dia ingin melihat keimanannya ibu itu seperti apa. Begitu. Sudah? Jadi bukan berarti serta-merta Tuhan mengatakan anjing kepada siapa gitu, enggak. Bukan seperti itu, suatu perumpamaan, saudaraku. Sudah? Sampai sini saudara mungkin bisa mengerti ya. Gini, tidak ada bahasa Yesus mengatakan, hello, maaf kata aja anjing atau apa, enggak seperti itu. Dia menyatakan perumpamaan. Ngerti nggak? Bahasa kita kontan langsung mengatakan orang gugup dengan bahasa perumpamaan beda. Seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Kan seperti itu. Bukan berarti kita memakai orang anjing. Ya kan? Sudah? Oke, gantian ya. Di 26 langsung nih. Tetapi Yesus menjawab. Kalau Yesus menjawab, berarti Yesus yang bicara. Gitu ya. Aku bisa tanya tentang Quran nggak? Ntar dulu Bereni. Karena aku kan Kristen di situ. Anda yang panjang bicara loh tadi, saya diam. Ini bisa gantian dong, saya lagi gitu loh ya. Lanjut. Ya. Kan sudah dijelaskan kok masih nggak puas. Saya ulang lagi sekali lagi. Tetapi Yesus menjawab. Kalau Yesus yang menjawab, berarti Yesus menjawab pakai mulut dan dia yang bicara sendiri, tulisan merah. Betul itu. Kenapa? Terus kata Yesus begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kan gitu. Pertanyaan saya nggak dijawab. Pantaskah? Ini begini nih. Saya kelarin dulu dong. Sabar dulu. Saya kan belum selesai, Bu. Pantaskah Tuhan yang Anda sembah itu mulutnya terlontar kata binatang anjing? Pantas atau tidak? Sekarang begini, pantaskah seorang guru yang sebagai panutan murid-muridnya mengatakan ada sebuah perumpamaan anjing menggonggong kafilah berlalu, itu pantas? Saya tanya kepada saudara, Pak, kenapa Anda nanya balik sih? Pantas nggak seorang guru sebagai panutan murid-muridnya mengatakan tentang pantun anjing menggonggong kafilah berlalu, contoh, apakah itu salah? Di mana itu tertulis itu, Bu? Lah, saudara kan tahu apa artinya anjing menggonggong kafilah berlalu. Biar orang mengatakan itu kitab suci. Itu kitab suci. Itu kitab suci. Bukan soal kitab suci, saudaraku, perumpamaan. Yesus datang untuk memberikan suatu perumpamaan. Bukan berarti terus mengeluarkan kata anjing atau apa dalam mulut kita, terus kita mengatakan bahwa itu dosa. Kecuali saya memaki saudara anjing, itu saya berdosa. Itu tidak baik. Tetapi ini kan sebuah perumpamaan, beda dengan mengatakan to the point langsung kepada orangnya bahwa itu kamu anjing, itu saya salah. Itu salah, Yesus salah. Tetapi dia mengatakan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan itu bagi saya sah-sah aja, kecuali dia mengatakan langsung kepada perempuan itu anjing kau, itu dosa, salah. Apa yang harus kita panut dari dia? Tetapi ini kan tentang perumpamaan. Begitu pula saya sebagai seorang guru, saya mengatakan tentang sebuah pantun, contoh, ya. Karena saudara tadi mengatakan pantun, jadi saya bilang pantun ya. Ya tidak mungkinlah saya mengatakan, orang bisa mengatakan bahwa saya guru salah mengatakan tentang ada kata anjingnya, anjing menggonggong kafilah berlalu, ya nggak salah. Itu kan sebagai suatu pantun, jadi nggak jadi masalah, sah aja. Kecuali saya bilang kepada murid saya, anjing kau, itu saya salah. Nggak ada panutan yang baik untuk saya, kepada dari saya untuk anak-anak. Gitu loh Bang, beda ya. Bisa harus dibedakan mana yang dikatakan to the point langsung kepada orang itu anjing, dan bukan tentang perumpamaan, itu beda lagi. Dan orang yang mendapat hikmat dari Yesus saja yang bisa mengerti. Oke, gantian ya Bu. Ya. Anda panjang loh ya. Nah, orang kalau berbicara, Anda diam, Anda panjang, nggak ada yang potong. Kisahnya begini, kisahnya begini teman-teman. Dengarkan baik-baik kisah di sini. Ada perempuan
dari Cari Kanaan. kesalahan Yesus di saat aku bilang Ada, Allah penyesat, bingung kenapa masih dia. ngomong lagi sih? Kenapa ibu nggak mau dengerin orang bicara? Ya, begini saudara. Kan ini kepercayaan saya sudah saya jelaskan, saudara masih mau mengotot mengatakan masih ini. Ya kalau ibu nggak mau dengarkan, ibu turun. Saudaraku. Kalau ibu nggak mau dengarkan, ibu turun aja. Sebentar Ini emang saya kalau kasih Kristen nggak punya tunjuk adab. ayat yang bawa Pertanyaan Allah nggak ada diberi adabnya ya? orang, Iya, apa nggak saudara ada adab. terima? Kristen nggak punya adab Kristen ini. Nggak ada adabnya dia. Saya dulu belum kelar. Nggak ada adabnya Anjing ini. itu sebenarnya ditujukan ke Jangan siapa? dulu Mas Ben. Itu dulu Mas Nah Ben. itu harus dipertanyakan. Nanti melebar itu, dia. bukan Izin, habis ini terakhir dari saya gini Bu Reni, gantianlah bicara. Karena Anda udah panjang tadi. Ya gini, ini kronologisnya begini ya teman-teman semuanya ya. Ibu Reni nggak usah dengerin kalau lagi sakit kupingnya gitu. Di sana itu saja, puji ada Tuhan, tuh. perempuan Kanaan ya yang anaknya atau keluarganya kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu ini bukan Bani Israel, tapi dia maksa ketemu Yesus, bersoal jawablah di sana. Ya, minta diobati anaknya yang kerasukan setan. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Artinya Yesus nggak mau urusin orang-orang di luar Israel. Gitu kan jawabannya. Tapi perempuan itu maksa, bahkan mencium kakinya itu Yesus gitu loh. Terus kemudian apa jawaban sindiran Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu Yesus yang ngomong. Jadi sindiran ini sangat halus tapi kasar. Artinya apa? Di luar Bani Israel itu anjing kata Yesus gitu ya. Saya mau nanya kepada ibu, apakah Yesus pernah terlontar di mulutnya mengeluarkan kata-kata anjing, pernah atau tidak? Saudaraku, tetapi kan tidak berbicara kata mengatakan kepada oknum itu bahwa kamu anjing, kan enggak. Ini suatu perumpamaan. Bahasa kiasan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaannya. Oh, lah saya nggak nanya itu. Jawab. Ini kan bahasa kiasan yang dilontarkan oleh Yesus. Assalamualaikum Maka itu warahmatullahi salah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara mau wabarakatuh. memaksa mengatakan bahwa Yesus mengatakan orang sedikit, Bu anjing, Reni, ya ini sedikit. salah. Sedikit, Bu Saudara Reni. tidak bisa Ini memaksa saya kasih kehendak contoh. saudara bahwa Saya kita harus kasih mengakui contoh ini itu. pernah terjadi pada Ini diri tentang saya ya. bahasa kiasan. Sedikit Bu Reni, sedikit. Ini pernah saya praktekkan kepada Lamsenai Bahu. Suatu ketika Lamsenai Bahu minta diajari Quran, saya jawab pakai ucapan Yesus dalam Matius 7 ayat 6. Tidak layak, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Lamsenai Bahu marah. Katanya saya menyamakan dia dengan anjing. Yang mana? Matius berapa? Lamsenai Bahu Bang Andi jadi maksudnya saksi gini ya. Bu. Matius Ibu, 7 ayat berapa? Ibu, diksi anjing di situ itu ditujukan pada siapa, Ibu? Coba Matius. saya tanya. Yang Anda baca, diksi anjing itu ditujukan ke siapa? Ini siapa yang tanya? Ini sebenarnya mau baca Matius 15 apa Matius 7 yang tadi? Iya, saya strict dengan ayat itu. Diksi anjing itu ditujukan ke siapa? Yang apa? Yang tentang Jawab. anjing itu? Iya, waktu Yesus bilang tidak layak roti ini dilemparkan ke anjing. Diksi anjing itu ditujukan ke siapa? Iblis. Blow on lu. Ke wanita Kanaan itu blow on. Tidak lah, saudara, Jangan gimana sih tipu-tipu. wanita itu ada berkata bahwa maka Yesus, dengar dulu, dia langsung jawab benar Baca Tuhan. lagi. Namun anjing itu makan remah-remah. Anjing itu dari meja binatang. tuannya. Blow on lu. Kapan iblis masuk scene itu Saya kapan? mengatakan saya blow on, emangnya Allah mau ngajarkan itu? Si iblis ini kapan masuk scene Bu? Kalian ya ampun, emang gak diajarin kasih memangnya. Puji Tuhan. Ibu harus Sedang orang jujur. blow Ibu on ya. baca ayat setelahnya. Saudara Wanita ingat itu ya. bicara apa Saya tetap, jawabannya? walaupun saya kecewa, saya tetap memaafkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Gak usah dimaafkan Bu, orang memang lu blow on. Saudara mengatakan blow on itu mencerminkan keinginan saudara yang gak jelas. Jangan 1 Korintus 4 nomor 10 coba dibaca dulu. Coba. Izin dulu, izin stop. Boleh. Ibu baca 1 Korintus 4 nomor 10 coba Bu.
Aku kalau bilang Dibaca. tentang Quran yang bahwa Allah tuh penipu. Iya, udah, penyesat, Ibu saudara baca mau dulu. baca. Tolong Ibu Reni baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 coba. Bahasa kiasan doa Bu, yang dikatakan Ibu Yesus. baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 coba. Tunggu. Kalian laki-laki kan harus gentle kan? Boleh nggak? Ini kan room muslim. Aku tanya tentang Quran, boleh nggak? Lu baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 coba baca. Habis itu lu nanya deh. 1 Korintus 4 nomor 10. Banyak. Baca dulu. Berapa saudaraku? Satu yang lain diam dulu. 1 Korintus 4 nomor 10. Sebentar, suruh baca dulu. Ayo coba baca apa itu? Ya Ibu yang baca, saya nggak mau baca. Saudara kan tahu, berarti saudara bisa baca dong ayatnya berbunyi apa? Saya nggak bisa baca, kali ini saya nggak bisa baca. Ya gimana sih saudara yang tunjukkan menentukan? aja. Berarti asumsi saudara doang saya bisa menilai gitu. Ibu punya Bible kan? Lah sebentar kalau aku nanyain tentang Quran, aku punya Quran juga. Iya. Aku bisa Coba Ibu baca, Bu. Lah saudara baca yang saudara maksud itu apa? Ayatnya apa? Aku Jadi pengen baca tahu. dulu. Lah saudara yang baca tuh, saudara yang minta. Bacalah, Bu. Bacalah, Bu. 1 Korintus 4 nomor 10, bacalah sebentar. Bacalah saudara yang minta kok suruh saya yang baca gimana sih? Saya nggak bisa baca, Bu. Saya lagi Nanti buram. kalau saya yang minta tentang Quran, nanti saya yang bacakan. Nah, karena saudara bacakan dulu karena saudara yang meminta. Memang Ibu bisa baca? Dibacain, Pak De. Saya nggak mau baca, gua nggak mau terlibat blow on. Yang merak baca Kristen. Kalau siapa pun yang baca dia ikut blow on loh. Ayo. Ada Muslim berani baca 1 Korintus 4:10, saya nggak mau. Silakan. Saya nggak mau, Bu. Ibu aja yang baca. Ibu kan punya di situ. Saya udah tunjukkan. Saudara yang kasih kok saudara tidak membacanya, suruh saya yang baca kan lucu. Saudara yang harus membacanya dong. Saudara kan yang bilang. Aku kan nggak tahu. Silakan. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kami bodoh karena Kristus. Iya, terus. Jadi wajar dong kalau kamu blow on, Bu, gara-gara Yesus. Oh, puji Tuhan. Jangan memframing orang gitu ya. Kami bodoh karena Kristus. Saudara, baca. Makanya aku bilang baca itu perikopnya baik-baik dari awal sampai akhir. Jangan ambil comot-comot satu ayat, saudaraku. Karena itu sinkron ceritanya. Lah itu kamu udah dibaca satu peringkop tadi aja nggak ngerti, masa di situ iblis. Lah saudara saja nggak ngerti, udah dibilang itu bahasa kiasan, saudara masih ngomong di dalam gimana sih? Matius 15 ayat 20. Kami bodoh karena Kristus. Kau ini. Baca Itu bodoh karena siapa, Bang Handi? Di situ, Bang Handi. Tadi betul kata Pak De gini ya. Kasih tahu ya. Makanya saya kasih tahu. Maaf kata saja, mungkin dari sekian orang Kristen ya, saya maaf kata saja ya abang-abangku yang dikasih dalam Tuhan. Nah, lembaga Alkitab Indonesia ini, saya kalau membacanya maaf kata saya dari King James Version. Oh, ya salah. Banyak kesalahan yang dia tulis. Oke? Siap. Banyak kesalahan Ilahi. Saya paling senang kalau karena ada kata Allahnya juga, Bang. Aku nggak percaya sama Allah. Coba kita ke King James yuk, 1 Korintus 4:10 KJP ya, sebentar ya. King James yang mana nih? Yang 16:11 apa yang 17:69? Ya, coba atau Bang yang Jibril buka dong. 2016? Bang Jibril dibuka. Iya, King James ada 3, Bu. 16:11, 17:69, 2016. Yang mana nih, Bu? Ya betul, protes ke LAI memang. Ini harus LAI ada di sini. Bang Jibril buka dong, langsung aja buka Iya, datanya. 1 Korintus 4:10 KJP. Besarin Nos. Coba dikasih itu gambar biar kita baca bareng di sini. Ya, 1 ini mau Korintus. dibaca. 1 Korintus 4 nomor 10. Oke. Mari kita berbahasa Inggris yang baik. Kenapa nggak bahasa Yunaninya sekalian? Lebih parah, Pak De. Version kan terjemahan. Ya, Coba kita bisa ke sekalian. kita bisa ke Sinai. Kita bisa ke Sinaiticus, kita bisa ke KJV. KJV itu ada 3. KJV 16:11, 17:69, 2016. Kita yang paling update aja, Bu ya. Ya. Oke. Ini di New Testament 1 Corinthians 4. Ayat berapa? Pak De? 10. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are unhonorable, but we are deprived. Kalau kita interlinear aja ya, translate-nya.
Kami bodoh karena Kristus, tetapi kami bijaksana di dalam Kristus. Kami lemah, tapi kami kuat. Anda terhormat, tetapi kami dihina. Ya, betul. Rendahkanlah dirimu. Itu ya, memang. Ibu Reni bodoh karena perikopnya tentang rendahkanlah dirimu. ya Ibu Reni bodoh karena Enggak seperti itu. Udah dikasih tahu. Saudara, kenapa saudara harus memaksa kehendak saudara kepada saya? Itu tertulis. Tertulis. Tapi itu bukan kata-kata Yesus kan? Yang aku percaya kata-kata Yesus. Jadi Paulus nggak berguna. Paulus mati lagi si Paulus ini. Kalau kita ke Sinaiticus, nih ya, 1 Corinthians chapter 4 verses 10. We are fools for the Christ's sake, but you wise in Christ. We are weak, but you are strong. You honored, but we are dishonored. Nah, sama sekarang, ya. Oh, itu gini coba Akhi Jibril tadi yang tadi coba. Ini siapa? Kami ini tertutup. Kita tolo karena Kristus, tapi kamu but you apa? Tapi kamu bijak dalam Kristus. Oh, itu ini kami nih, ini ke Islam. Kan ngomongnya ke kamu. Itu. Sip. Ada otak Kores. Ini ada kamu ya. Iya, ada kamu di situ. Penghujat dong Kores kalau gitu. Kalau yang menghujat itu yang anjing tadi, yang anjing tadi. Tapi pertanyaan pertanyaan poinnya 555, harusnya 553 tuh. Enggak, pertanyaan. Saya baru nge dari Kores nih. Kalau berhubung karena kalau kata kami itu, kalau kami itu indikasinya blow on. Tapi kalau Arif indikasinya ke di luar Kristen, kalau lemah Kristen, kalau Arif di luar Kristen. Pintar juga di Paulus ini aneh-aneh aja ya. Baru enggak ya, Res. Paulus Muslim kok. Tentang mereka merendahkan diri, saudaraku. Paulus Muslim. Bu Reni mengimani kan Sinaiticus ini? Mengerti Kak? Mengerti? Enggak dapat hikmat dari Yesus jadi susah. Bu Reni, iya memang. Bu Reni mengimani nggak ini Kodeks Sinaiticus ini? Mana coba? Ini Kodeks Sinaiticus. Kodeks tertua diketemukan di tahun 450 kopinya. Ya. Ini Ibu mengimani nggak ini? Coba dibaca. Ini yang tadi kita baca nih, yang we are fools dan segala macam. Ini kitab tertua di Kristen. Heimis moros dia Kriston, heimis di paronimoe en Kristo. Nih. Heimis aetenis, heimis de Israel. Kenapa? Ibu mengimani nggak ini? Ini tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Ini tentang merendahkan diri. Bukan, ini merendahkan diri di hadapan kami, itu bukan di hadapan Tuhan, di hadapan kami. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia bilang kami ini bersama Oh, jadi Tuhan itu bijak dalam Kristus gitu. Kamu bodoh karena Kristus dan kami bodoh karena Kristus. Tapi kamu apa tuh? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu pengertiannya, saudaraku. Bukan. Aduh, ini Paulus ini gimana sih? Nulis aja salah. Merendahkan hati, saudaraku. TOLOL moro itu. Ini merendahkan hati, saudaraku. Merendahkan hati kok dari kata tolol gimana sih? Moros itu dari kata more, artinya stupid. Ya, bukan aku ya. Moros, more dari kata akar katanya more, stupid artinya. Nanti Inggrisnya moron. Moron itu level 2-nya idiot. Moron. Ya, itu mungkin artinya di kelihatannya hadapan itu. Tuhan tuh kami bodoh. Dengar saudaraku. Artinya di dalam Tuhan itu kami bodoh, tetapi Tuhan tuh Nah, dia bohong ini. Di hadapan kamu ini, bukan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kan kita memang bodoh, kita nggak punya apa-apa. Makanya dibaca dulu yang benar itu. Kami bodoh karena Kristus, tapi kamu adil dan bijaksana di dalam Kristus tuh. Kamu ini ke Islam ini. Loh. Ya baca aja, we fool for Christ's sake, but you wise in Christ. Gitu. Saudara yang mengatakannya ya, bukan saya, saudaraku ya. Iyalah. Ini tentang rendahkanlah dirimu. Artinya kami bodoh di dalam Kristus, kami bodoh, tetapi Tuhan tuh meninggikan. Bukan tetapi kamu, bukan tetapi Tuhan. Tetapi kamu itu but you, bukan but God. Tuhan enggak. Kenapa bohong-bohong aja sih? Bodoh nggak punya apa-apa. Ih, tukang bohong. Nggak ada apa-apanya, saudaraku. Loh, ya udah mending gini ada Reni di abad pertama, lahirnya Paulus di abad 2023 lah kalau gitulah. Saudaraku. Lah aku kan bilang ini judulnya rendahkanlah dirimu. Itu judul siapa yang bikin?
Ini kan penerjemahannya, saudaraku. Waduh. Siapa yang bikin judul tuh? Coba lihat, coba Akhi Jibril, ada nggak judul perikop? Coba cari di situ, di Sinaiticus, ada nggak? Nggak ada perikop di Kodeks Sinai. Itu bikinan dirimu kok zaman judulnya. modern itu, Aku Res. punya Alkitab. Perikop itu, Res. Enggak, Iya, Bu Reni, saya kagumi keimanan Anda. Boleh nggak saya tanya satu pertanyaan aja. Abis itu Ibu tadi kan mau tanya soal Al-Quran. Kalau Ibu bisa jawab pertanyaan saya jawab pertanyaan soal Al-Quran. Gimana? Oh, jadi buat pernyataan gitu. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, saudara juga nggak akan jawab saya punya pertanyaan.